awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen strategis bisnis. Konsep dasar manajemen strategis. 1. Pengertian manajemen strategis. 2. Pentingnya manajemen strategis bagi perusahaan. 3. Elemen dasar proses manajemen strategis. 4. Konsep manajemen strategis. 5. Tujuan melakukan manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis. 1. Manajemen strategis adalah perencanaan, pemantauan, analisis, dan penilaian yang berkelanjutan dari semua kebutuhan yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. 3 tahapan dalam manajemen strategis. 1. Perumusan strategis. 2. Pelaksanaan strategis. 3. Evaluasi strategis. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan tentang manajemen strategis bisnis. Konsep dasar manajemen strategis itu ada 5, yaitu 1. Pengertian manajemen strategis. 2. Pentingnya manajemen strategis bagi perusahaan. 3. Elemen dasar proses manajemen strategis. 4. Konsep manajemen strategis. Dan yang terakhir 5. Tujuan melakukan manajemen strategis. A. Manajemen strategis. 1. Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah perencanaan, pemantauan, analisis, dan penilaian yang berkelanjutan dari semua kebutuhan yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. 2. 3 tahap dalam manajemen strategis, yaitu 1. Perumusan strategi. 2. Pelaksanaan strategi. 3. Evaluasi strategi. Pentingnya manajemen strategis. Yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Yang kelima, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang keenam, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Yang ketujuh, keterlibatan karyawan dalam perubahan. Strategi akan lebih menotifikasi mereka pada tahap pelaksanaan. Yang ke-8, kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Proses manajemen strategis. Yang pertama, tahap formulasi, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap ini Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Yang ketiga, tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja serta menentukan tindakan perbaikan. Manfaat dalam bisnis. Penerapan manajemen strategis memiliki banyak manfaat, seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari bisnis Anda. Jika saat ini perusahaan Anda memperoleh
laba 100% dibandingkan dengan tahun lalu. Ingatlah selalu bahwa masih ada 100% lagi profit yang belum tergali. Bagaimana caranya? Anda harus menyusun strategi yang jitu untuk mencapai itu. Elemen dasar proses manajemen strategis. Berikut adalah 5 elemen dasar proses manajemen strategis. 1. Menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya. Mewujudkan visi dalam operasionalnya. Orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intervensi misi. Visi, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan sesuatu apa yang dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. 2. Pengamatan lingkungan. Sebelum organisasi melakukan informasi strategis terlebih dahulu, melakukan pengamatan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pengamatan lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Sedangkan pengamatan lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi. Perumusan dan pemilihan strategi. Dalam proses penyusunan strategi sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya memiliki andil dalam perumusan visi dan misi, melakukan penilaian internal dan penilaian eksternal, sehingga dengan partisipasi dari semua perwakilan memberikan peluang pemahaman terhadap strategi perusahaan dengan lebih baik dan berkomitmen penuh terhadapnya. Pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjelaskan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 5. Evaluasi kinerja dan inisiasi tindakan koreksi. Evaluasi kerja bertujuan untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan mulai dari atasan sampai karyawan, menilai sejauh mana loyalitas dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaannya. Namun seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Adanya hal seperti ini yang akan mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Elemen dasar proses manajemen strategis. 1. Menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi mengandung arti pandangan atau wawasan tentang jati diri yang berorientasi ke depan. Visi merupakan pedoman yang merupakan gambaran masa yang akan datang guna mencapai tujuan. Misi merupakan kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan visi yang telah disepakati. Mengatakan misi merupakan tugas atau kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visi, pemimpin yang bertindak sebagai juru bicara dan bagi visi tersebut. Pengamatan lingkungan. Sebelum organisasi melakukan formulasi strategi, terlebih dahulu harus melakukan pengamatan lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Pengamatan lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Hal ini jauh yang menyatakan bahwa analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan. Sedangkan pengamatan lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi. Selanjutnya, perumusan dan pemilihan strategi. Dalam proses penyusunan strategi sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya memiliki andil dalam perumusan visi dan misi, melakukan penilaian internal dan penilaian eksternal, sehingga dengan partisipasi dari semua perwakilan memberikan peluang pemahaman terhadap strategi perusahaan dengan lebih baik dan berkomitmen penuh terhadapnya. 4. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan
Perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategis. Perumusan strategi dan implementasi harus seperti dua sisi mata uang. A. Evaluasi kinerja dan tindakan koreksi. B. Evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan mulai dari atasan sampai karyawan, menilai sejauh mana loyalitas dan tanggung jawab mereka terhadap pekerjaannya. Namun seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Adanya hal seperti ini yang akhirnya mendorong seorang manajer untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Evaluasi kinerja dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga target, sasaran, dan tujuan dari perusahaan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Evaluasi kinerja harus disesuaikan dengan standar kinerja. Evaluasi kinerja tidak mungkin dilaksanakan dengan baik tanpa adanya standar kinerja. Konsep manajemen strategis. Manajemen strategis didasarkan pada pemahaman organisasi yang jelas tentang misi visinya, untuk di mana ia ingin berada di masa depan, dan nilai-nilai yang akan memandu tindakannya. Ilmuwan manajemen Kanada Henry Mintzberg menyimpulkan bahwa proses manajemen strategis adalah hal dinamis. Dalam makalahnya tahun 1987, The Strategy Concept 15 Phase for Strategy, ia berpendapat bidang manajemen strategis tidak mampu mengandalkan satu definisi strategi. Sebaliknya, ia menjabarkan 5 definisi strategi dan keterkaitannya, yaitu plan, rencana. Strategi sebagai tindakan yang secara sadar dimaksudkan untuk menghadapi suatu situasi. Ploy atau taktik. Strategi sebagai manuver untuk mengecoh pesaing yang juga bisa menjadi bagian dari rencana. Pattern atau pola. Strategi yang berasal dari konsistensi dalam perilaku, baik yang dimaksudkan atau tidak, yang dapat terlepas dari suatu rencana. Position atau posisi. Strategi sebagai kekuatan penengah atau kecocokan antara organisasi dan lingkungan yang dapat compatible dengan salah satu atau semua. Perspektif adalah strategi sebagai konsep atau cara yang sudah tertanam dalam memahami dunia. Misalnya, penentu kecepatan yang agresif vs penggerak akhir yang dapat compatible dengan salah satu atau semua. Faktor yang berpengaruh dalam merancang bangun manajemen strategis adalah 1. Tipe dan struktur organisasi, 2. Gaya manajerial, 3. Kompleksitas lingkungan internal dan eksternal, 4. Hakikat masalah yang dihadapi. Adapun tipe dan struktur organisasi. Yang pertama, tipe hierarkikal atau piramidal. Tipe ini cocok untuk organi besar, kompleks, dan kultur organisasi membenarkan berlakunya jarak kekuasaan. 2. Tipe organik. Organisasi ini tidak sekedar wadah di mana berbagai kegiatan berlangsung, akan tetapi sebagai wahana yang efektif bagi para anggotanya untuk berinteraksi dan berhubungan. Dalam konsep dasar manajemen strategis ada 9 tugas kritikal. Yang pertama, menformulasi misi atau mission perusahaan, termasuk pernyataan yang luas mengenai maksud, falsafah, dan sasarannya. 2. Mengembangkan suatu profil perusahaan atau company profile yang merefleksi kondisi internalnya dan kemampuannya. 3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, termasuk faktor kompetitif maupun faktor yang berhubungan dengan konteks umum. 4. Menganalisis opsi perusahaan dengan menandingi sumber daya perusahaan dengan lingkungan eksternalnya. 5. Mengidentifikasi opsi yang paling diinginkan dengan menilai setiap opsi dipandang dari sudut misi perusahaan. 6. Memilih sekumpulan tujuan jangka panjang dan strategi total yang akan mencapai opsi yang paling diinginkan.
7. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan kumpulan tujuan jangka panjang yang dipilih dari strategi secara keseluruhan. 8. Mengimplementasikan pilihan strategi dengan alat alokasi sumber daya yang dianggarkan, yaitu memadani tugas-tugas manusia, struktural, teknologi, dan menekankan sistem ganjaran. Yang terakhir, menilai keberhasilan proses strategi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan masa yang akan datang. Manfaat atau tujuan manajemen strategi. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah strategi di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategis. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang diteliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Manfaat untuk memperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Definisi manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, yaitu manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi sebuah masalah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menggunakan manajemen strategi. Manfaat dari manajemen strategi menurut David, yaitu mendatangkan laba, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal, meningkatkan produktivitas para karyawan. Menurut Greenlee, manfaat manajemen strategi yang akan dirasakan perusahaan yaitu dapat mendorong terciptanya suatu sikap positif terhadap suatu perubahan, bisa memberikan tingkat kedisiplinan atau moralitas kepada manajemen perusahaan. Manfaat atau tujuan manajemen strategi. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah strategi di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategis. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Pertama, manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategis, yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang kedua, definisi manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, yaitu manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah, baik di dalam maupun di luar perusahaan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi sebuah masalah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menggunakan manajemen strategi. Yang ketiga, manfaat dari manajemen strategi menurut David, yaitu manajemen strategi bisa membantu perusahaan yang lebih baik dengan mempergunakan pendekatan yang jauh lebih sistematis, rasional, dan logis. Dapat mendatangkan laba, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal, meningkatkan produktivitas para karyawan, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dari pesaing. Yang keempat, menurut Greenlee, manfaat manajemen strategi yang akan dirasakan oleh perusahaan, yaitu dapat mendorong terciptanya suatu sikap positif terhadap suatu perusahaan, bisa memberikan tingkat kedisiplinan dan moralitas pada manajemen perusahaan, bisa mendorong suatu pemikiran ke masa yang akan datang, serta membuat alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif
untuk memaksimalkan peluang yang sudah teridentifikasi. Tahapan melakukan strategis manajemen. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama perumusan strategi, yang kedua perencanaan tindakan, dan yang ketiga implementasi. Perumusan strategi yaitu proses memilih tindakan utama atau strategi untuk mewujudkan misi organisasi. Yang kedua, perencanaan tindakan. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah membuat rencana pencapaian atau sasaran dan rencana kegiatan, program, dan anggaran yang benar-benar sesuai dengan arahan, visi, misi, goal, dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. 3. Implementasi. Langkah di mana strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan, eksternal dan internal, serta penyesuaian tujuan perusahaan. Risiko manajemen strategi. Ada 3 risiko, yaitu waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategik mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dan proses perencanaan. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Tahapan melakukan strategis manajemen. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu perumusan strategi, yang kedua perencanaan tindakan, dan yang ketiga implementasi. Perumusan strategi adalah proses memilih tindakan utama atau strategi untuk mewujudkan misi organisasi. Proses mengambil keputusan untuk menetapkan strategi seolah-olah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi misi sampai terrealisasinya program. 2. Perencanaan tindakan. Yang dilakukan dalam proses ini yaitu membuat rencana pencapaian atau sasaran dan rencana kegiatan atau program dan anggaran yang benar-benar sesuai dengan arahan, visi, misi, goal, dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Yang ketiga yaitu implementasi. Implementasi merupakan langkah di mana strategi yang telah melalui identifikasi ketat terkait faktor lingkungan eksternal dan internal, serta penyesuaian tujuan perusahaan mulai diterapkan atau diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan intensif di mana setiap divisi dan fungsional perusahaan berkolaborasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan kebijakannya masing-masing. Ada beberapa risiko dari manajemen strategi. Yang pertama yaitu waktu yang digunakan para manajer dalam proses manajemen strategik mungkin mempunyai pengaruh negatif pada tanggung jawab operasional. Yang kedua, apabila para pembuat strategi tidak dilibatkan secara langsung dalam penerapannya, maka mereka dapat mengelak tanggung jawab pribadi untuk keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan. Yang ketiga, akan timbul kekecewaan dari para bawahan yang berpartisipasi dalam penerapan strategi karena tidak tercapainya tujuan dan harapan mereka. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, para manajer perlu dilatih mengamankan dan memperkecil timbulnya risiko dengan cara yang pertama, melakukan penjadwalan kewajiban-kewajiban para manajer agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang lebih efisien. Yang kedua, membatasi para manajer pada proses perencanaan untuk membuat janji-janji mereka terhadap kinerja yang benar-benar dapat dilaksanakan oleh mereka dan bawahannya. Yang ketiga,
mengantisipasi dan menanggapi keinginan-keinginan bawahan, misalnya usulan atau peningkatan dalam ganjaran. Sebagai suatu kesatuan dalam sebuah organisasi, perlu menerapkan dan mengembangkan kemampuan manajemen internalnya guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengarahkan segenap potensi dan strategi serta taktik yang dapat untuk diaplikasikan. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.